Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang hendak membangun sebuah rumah, kira-kira menurut adik-adik apa yang harus diperhatikan oleh orang tersebut sebelum dia mendirikan rumah? Ada yang tahu adik-adik? Apa yang seseorang itu harus perhatikan ketika dia mau membangun sebuah rumah? Ya, tentu adik-adik yang harus diperhatikan adalah mengenai kondisi tempat atau kondisi tanah di mana rumah tersebut akan didirikan atau dibangun. Apakah rumahnya itu akan dibangun di atas gunung atau di atas laut mungkin, atau ya di tempat yang rata, atau mungkin rumah itu tanahnya bekas rawa-rawa, tanahnya tidak terlalu keras, atau tanah itu memang sudah sangat bagus untuk didirikan sebuah rumah. Nah, itulah yang harus diperhatikan oleh seseorang ketika mendirikan sebuah rumah. Nah, kakak punya pertanyaan kedua untuk adik-adik. Kira-kira menurut adik-adik apa perbedaan orang yang bijaksana dengan orang yang tidak bijaksana? Ayo, ada yang tahu perbedaannya? Orang yang bijaksana dan orang yang tidak bijaksana. Adik-adik di rumah ada yang tahu apa perbedaannya? Iya. Adik-adik, orang yang bijaksana berarti dia itu berpikir dulu sebelum dia berbuat. Berpikir dulu sebelum dia bertindak. Dia tahu mana yang baik, mana yang jahat, mana yang baik, mana yang buruk. Dan orang yang bijaksana adik-adik adalah orang yang selalu hidup di dalam kehendak Tuhan. Orang yang selalu setia kepada Tuhan. Nah, kalau orang yang tidak bijaksana bagaimana? Ya, tentu sebaliknya yang kakak sampaikan tadi. Orang yang tidak bijaksana pasti dia tidak berpikir dulu ya sebelum dia berbuat. Dia tidak tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Dan dia tidak mau melakukan perintah Tuhan. Dia tidak mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Dia tidak setia kepada Tuhan. Itulah orang yang tidak bijaksana. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus mengajar orang banyak, dia mengajar dengan penuh kuasa dari Bapaknya. Sehingga adik-adik banyak orang yang bersemangat, ya, banyak orang yang sangat antusias
untuk mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Waktu itu adik-adik, Tuhan Yesus menceritakan tentang perumpamaan orang yang bijaksana dengan orang yang tidak bijaksana. Kalau dalam pembacaan kitab kita tadi dikatakan orang yang bodoh. Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang bijaksana itu dia mendirikan rumahnya di mana? Di atas batu. Ya. Sedangkan orang yang bodoh dia mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, kenapa dikatakan bahwa orang yang bijaksana itu dia mendirikan rumah di atas batu, sedangkan orang yang bodoh, orang yang tidak bijaksana, mendirikan rumah di atas pasir? Karena orang yang bijaksana mendirikan rumah di atas batu itu, ketika hujan turun lalu banjir datang melanda, rumah itu tetap kokoh, rumah itu tetap berdiri. Dia tidak akan terbawa oleh arus. Tapi orang yang mendirikan rumah di atas pasir, ketika hujan turun lalu kemudian banjir datang melanda rumah itu, maka rumah itu akan rubuh, ya, atau rumah itu akan terbawa air atau terbawa arus. Nah, orang yang bijaksana itu adik-adik diibaratkan seperti orang yang mendengarkan firman Tuhan, dia merenungkan firman Tuhan, dan kemudian dia melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, orang yang bodoh adalah orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi dia tidak merenungkannya dengan baik, bahkan dia tidak melakukan firman itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, ketika orang banyak mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada saat itu adik-adik, orang baik itu sangat takjub, sangat kagum dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kakak bertanya sama kalian, mau jadi orang bijak atau mau jadi orang bodoh? Pilih yang mana adik-adik? Ya pasti adik-adik semua termasuk kakak memilih untuk menjadi orang yang bijaksana. Tidak ada itu orang yang mau menjadi orang yang bodoh seperti dalam pembacaan kita tadi. Ya. Dia mendirikan rumah di atas pasir, maka sia-sialah ketika hujan turun lalu air melanda, rumah itu menjadi rubuh. Diibaratkan seperti orang yang ketika dia mendengarkan firman Tuhan, tapi dia tidak merenungkannya, dia tidak melakukan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya saya, kakak, dan adik-adik menjadi orang yang bijaksana? Ada yang tahu caranya? Ya, tentu kita harus setia kepada Tuhan. Kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan ini.
Kita harus selalu berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, selalu beribadah kepada Tuhan. Itulah cara supaya kita menjadi orang yang bijaksana. Agar ketika kita menghadapi masalah hidup adik-adik, mengalami pergumulan hidup, ya, kita tidak mudah goyah. Iman kita akan tetap kuat, tetap kokoh di dalam Tuhan Yesus. Ya mungkin adik-adik saat ini ya belum menghadapi masalah yang berat, masalah yang besar, belum menghadapi pergumulan yang berat, belum menghadapi pergumulan yang luar biasa. Tetapi nanti adik-adik, ketika kalian sudah mulai dewasa, menjadi seorang pemuda, bahkan menjadi lebih dewasa lagi, ya, akan banyak masalah kehidupan, akan banyak pergumulan kehidupan yang adik-adik akan alami. Tetapi jangan sampai kemudian iman kita kepada Tuhan Yesus goyah. Jangan sampai iman kita menjadi lemah. Tetapi iman kita harus kuat, harus kokoh. Ibarat rumah yang didirikan di atas batu, walaupun hujan turun sangat deras, walaupun air atau banjir melanda, rumah itu tetap kuat. Sama dengan kita adik-adik. Kalau kita punya iman yang kokoh, yang kuat di dalam Tuhan Yesus, masalah sebesar apapun, masalah seberat apapun yang kita hadapi, kita tetap berserah kepada Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan sudah kita baca dan renungkan saat ini adik-adik, kita boleh pahami dengan baik dan kita boleh lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Roh Kudus menolong adik-adik, menolong kakak, kita semua untuk senantiasa hidup bijaksana, hidup di dalam kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin.